Selamat datang Ki. Di depan saya kita ada OnePlus 3 Buzz dan hari ini saya akan tunjukkan cara merekam layar di perangkat ini. Untuk memulai, geser layar ke bawah dari atas seperti ini, lalu lakukan lagi yang akan menampilkan beberapa tombol pintasan di sini. Kita mencari tombol rekam layar, jadi jika tidak terlihat di halaman pertama, Anda bisa geser ke kiri untuk menampilkan halaman kedua, di mana tombol itu berada untuk saya. Seperti yang Anda lihat ada di sini. Setelah menemukannya, cukup ketuk tombol tersebut. Pada penggunaan pertama Anda perlu memberikan izin untuk merekam layar. Ini juga memberikan notifikasi bahwa saya memiliki dua opsi berbeda untuk menampilkan rekaman. Jadi kita punya satu yang semacam seperti banner jika dilihat dari tampilannya. Atau tidak juga. Saya rasa itu tadi hanya notifikasi untuk perekaman suara dan semacamnya. Dan di sini kita punya tombol-tombol pengaturan. Jadi ada suara sistem dan mikrofon. Secara default, sepertinya otomatis merekam suara sistem tapi tidak mikrofon. Sekarang tentu saja kamu bisa mengubah kedua pengaturan dan merekam keduanya bersamaan jika mau. Namun untuk tujuan itu, saya sarankan menggunakan headphone karena bisa saja terjadi efek gema yang tidak diinginkan, di mana mikrofon akan menangkap suara dari speaker sehingga suara akan terekam dua kali. Jelas, itu bukan sesuatu yang kamu inginkan terjadi. Bagaimanapun, saya akan memilih mulai merekam. Kamu akan melihat pop-up kecil yang menunjukkan berapa lama kamu sudah merekam, dan dari sini kamu bisa membuka aplikasi apapun yang ingin direkam. Aplikasi saya adalah yang saya gunakan sekarang. Saya membukanya agar kamu bisa melihat proses ini. Sekarang, satu hal yang ingin saya tekankan, terima kasih OnePlus karena memberikan pop-up ini yang memberitahu saya ada aplikasi jelek yang memblokir saya merekam perangkat saya sendiri, padahal saya belum memberikan izin apapun. Saya ingin menyoroti hal itu. Saya belum masuk, jadi belum menyetujui syarat dan ketentuan, bahkan belum punya akun. Saya juga tidak menginstal aplikasi ini sendiri, karena aplikasi ini bloatware bawaan. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak akan terekam, tapi misalnya aplikasi seperti YouTube akan bisa direkam. Jadi saya akan membukanya hanya untuk memperlihatkan hal ini. Dan setelah kamu selesai merekam, kamu bisa berinteraksi dengan overlay di sini. Klik overlay tersebut, lalu klik kotak untuk menyimpan rekaman layar. Setelah kamu menyimpannya, kamu bisa menemukan rekaman tersebut di foto atau galeri, aplikasi apapun yang kamu gunakan di sini. Ini dia foto, dan kamu bisa melihatnya di sini. Tapi nanti mungkin akan lebih mudah untuk menemukannya dengan masuk ke album, dan di album kamu akan menemukan album bernama video atau screenshot sepertinya. Jadi rekaman tersebut akan disimpan di dua lokasi berbeda, supaya kamu lebih mudah menemukannya. Dan ini dia. Sekarang mengenai Netflix dan alasan mengapa mereka memblokir perekam layar, pada dasarnya itu adalah perlindungan DRM, alias cara agar kamu tidak bisa membajak konten mereka dengan cara seperti ini. Meskipun kalau kamu membajak dengan merekam layar, sebenarnya kamu melakukannya dengan cara yang salah. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan sesuatu seperti Cloudstream. Kamu bisa berterima kasih nanti. Dan sialan kamu, Netflix, karena pada dasarnya memutuskan untuk melakukan apapun yang kamu mau di perangkat saya. Jadi kamu bisa lihat itulah yang terjadi, layarnya benar-benar hitam, tapi rekamannya masih berjalan, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Dan ketika saya membuka aplikasi lain, tampilannya akan terlihat normal, seperti seharusnya. Jadi seperti itulah. Seperti yang saya sebutkan ya, untungnya di sini ada pop-up di bawah layar yang memberitahu bahwa apapun yang kamu coba rekam sedang diblokir. Jadi kamu mendapat informasi itu. Sebagian besar atau bahkan semua perangkat lain sampai sekarang tidak memberikan info seperti ini. Jadi kamu bisa saja merekam tanpa tahu bahwa sebenarnya tidak terekam. Dan alasan saya menyoroti hal ini adalah karena aplikasi seperti Netflix bukanlah satu-satunya yang menggunakan fitur ini. Ada cukup banyak aplikasi lain yang juga melakukan hal ini, dan paling sering kamu akan menemukannya di aplikasi perbankan. Kamu juga tidak akan bisa mengambil tangkapan layar di aplikasi-aplikasi tersebut. Namun untuk aplikasi seperti aplikasi bank, saya benar-benar memahami alasan fitur ini ada. Fitur ini lebih ditujukan untuk melindungi kamu sebagai pengguna, bukan sekadar perlindungan DRM. Dengan penjelasan tadi, semoga kamu merasa ini sangat bermanfaat. Jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.